Kalian bingung gak sih kenapa orang mau beli Bitcoin? Padahal Bitcoin itu nggak bisa dipegang, nggak ada fisiknya. Bahkan yang bikin siapa aja nggak jelas, tapi somehow nilainya lebih mahal dari rumah. Padahal nggak dikeluarin oleh negara dan nggak dijamin siapa-siapa. Dan lebih anehnya lagi, penciptanya cuma ninggalin satu dokumen di internet. Habis itu hilang. Tapi dari sini lahir sistem yang baru. Jadi di video kali ini kita coba bongkar pelan-pelan Bitcoin itu dari mana sih? Siapa penciptanya dan kenapa sesuatu yang nggak terlihat ini bisa punya value segede itu. Jadi kita flashback dulu ke tahun 2008 di mana keadaan dunia lagi nggak baik-baik aja. Bank-bank di Amerika kolaps, properti jatuh, banyak orang kehilangan tabungan. Dan yang paling parah sebenarnya bukan krisis ekonominya, melainkan krisis kepercayaan. Karena sistem yang selama ini dianggap stabil mulai goyah. Dan orang-orang mulai mikir, gimana kalau ternyata sistem keuangan yang kita andalkan itu yang sebenarnya bermasalah. Dan di tengah kekacauan ini, muncul satu dokumen PDF yang diunggah ke forum komunitas kriptografi. Judul dokumennya Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Gak ada press release, gak ada promosi. Di sana cuma ada satu nama, yaitu Satoshi Nakamoto. Tapi siapa Satoshi? Sampai sekarang gak ada yang tahu. Dia itu satu orang atau tim. Sampai sekarang gak ada yang tahu. Tapi yang pasti, dia itu gak cuma posting ide doang. Dia bener-bener ngebangun sistemnya, ngoding sendiri, ngobrol bareng komunitas, ngebangun Bitcoin dari awal sampai pelan-pelan menghilang. Dan sampai sekarang gak ada yang tahu dia di mana. Jadi Bitcoin itu diciptakan sama orang yang sebenarnya nggak kita kenal, tapi sistemnya tetap ada dan terus berkembang sampai sekarang. Dokumen tadi itu namanya White Paper Bitcoin. Kalau kalian penasaran, sebenarnya dokumen itu masih bisa dibaca online. Jumlahnya cuma 8 halaman, tapi ya gitu, bahasanya agak teknikal. Kalau kalian belum mau baca sekarang, di video ini aku bakal rangkumin inti idenya. Karena walaupun agak teknikal, sebenarnya ide Bitcoin itu simple. Karena cuma mau jawab satu pertanyaan, yaitu kira-kira kita bisa nggak ya punya sistem keuangan digital tanpa perantara tapi tetap bisa dipercaya. Karena sekarang ini kita apa-apa butuh pihak ketiga, contohnya bank, buat nyimpen uang, nyatet transaksi, dan mastiin semuanya valid. Satoshi ini pengen sistem yang peer-to-peer, jadi gak butuh perantara, tapi tetap bisa dipercaya. Jadi poin inti dari white paper Bitcoin itu, yang pertama transaksi terjadi secara langsung. Si A ngirim ke si B gak perlu lewat bank, semua terjadi secara langsung, tapi tetap tercatat dan tervalidasi. Yang kedua, kepercayaan diganti sistem, bukan lagi institusi. Jadi biasa kita percaya karena ada bank, ini kita percaya karena sistemnya itu terbuka dan bisa dicek oleh siapapun. Yang ketiga, semua transaksi tercatat di blockchain, jadi nggak cuma di satu server pusat aja, tapi kopiannya itu tersebar ke ribuan komputer. Yang keempat, Bitcoin itu cuma bisa dihasilkan dari proses mining. Itu tuh kayak komputer memverifikasi dan dapat reward berupa Bitcoin, jadi nggak bisa dicetak seenaknya, nggak ada injeksi dari atas, semua pure dari sistem. Selanjutnya, masalah double spending teratasi tanpa bank. Jadi satu koin itu cuma bisa dipakai sekali karena semuanya memverifikasi bareng-bareng. Dan kalau misalnya ada anomali dan gak cocok sama mayoritas datanya, itu otomatis bakal ditolak karena sistemnya self-correcting. Jadi itu dia inti dari poin yang ada di white paper Bitcoin. Kalau kalian mau baca lebih detailnya, nanti linknya aku taruh di deskripsi. Nah, tapi muncul lagi satu pertanyaan baru. Oke nih, sistemnya keren, tapi kenapa orang mau beli? Padahal kan itu barang digital, nggak bisa dipegang, nggak ada fisiknya, kok bisa mahal banget? Jawabannya simple, karena balik lagi ke dua hal paling mendasar dalam ekonomi, yaitu kelangkaan dan kepercayaan. Yang pertama, Bitcoin itu langka karena jumlah maksimalnya dari awal itu udah di-lock, cuma 21 juta koin, titik. Nggak bisa ditambah, nggak bisa dicetak ulang. Karena tiap 10 menit, sistem buat Bitcoin baru lewat proses mining. Tapi makin lama rewardnya itu makin dikit, yang disebut halving. Mungkin kita bahas di next video. Dan nanti setelah semua supply Bitcoin beredar, Bitcoin udah nggak bisa ditambah lagi. Dan artinya Bitcoin itu supply-nya terbatas. Beda banget sama uang fiat sekarang yang bisa dicetak seenaknya kapan aja. Dan justru karena kebanyakan, nilai uangnya juga jadi turun, yang dikenal dengan inflasi. Tapi langka doang nggak cukup. Nilai muncul karena ada yang percaya. Dan kepercayaan terhadap Bitcoin ini muncul karena dua hal. Yang pertama transparansi, yang kedua independensi. Setiap transaksi di Bitcoin itu dicatat di blockchain yang tersebar ke ribuan komputer. Jadi bisa dicek siapa aja, tapi nggak bisa diubah, nggak bisa disensor, dan yang paling penting nggak dikontrol satu pihak doang. Bagi banyak orang, sistem ini
ini lebih meyakinkan dibandingkan sistem yang cuma dikontrol satu pusat tapi nggak kelihatan. Makanya banyak yang sebut Bitcoin ini emas digital karena langka, susah didapetin, dan punya nilai. Bedanya Bitcoin ini 100% digital, bisa dikirim kemana aja, kapan aja tanpa perlu bank. Tapi kok bisa mahal banget gini? Kalau kita sepakat lukisan itu bernilai karena langka dan dipercaya, atau uang fiat bernilai karena disahkan negara, kenapa Bitcoin nggak bisa? Padahal sejak tahun 1971, uang fiat itu udah nggak di backup emas lagi, jadi murni karena kita percaya sama sistem. Sebenarnya Bitcoin itu bukan buat ganti sistem itu, tapi lebih ke nunjukin ada cara lain yang nggak dikontrol pusat tapi bisa dikontrol bareng-bareng. Dan bagi sebagian orang itu cukup buat mereka percaya. Bitcoin itu bukan lahir dari hype tapi dari keresahan. Gak ada bentuk fisik, gak dijagain lembaga apapun tapi somehow masih bertahan sampai sekarang. Bahkan makin lama orang-orang udah nganggepnya gak cuma alternatif tapi pilihan. Cuma buat mau percaya atau belum, balik lagi ke pilihan masing-masing. Kalau kalian ada pandangan lain, feel free buat tulis di kolom komen. See you in the next video.